Sebelumnya ini tuh kalian tahu ini apa? Tahu. Apa ini? Air. Kalau ini air ya kan? Kalau ini diminum terus-menerus, apakah habis? Habis? Enggak. Dia habis. Habis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Karena hujan. Terus? Kenapa? dunia ini Iya, lebih banyak airnya daripada daratan, begitu. Oke lah, sekarang kita belajar sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke, kita bagi dulu kelompoknya ya. Kita bagi dulu kelompok. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2 siapa sih di ketua kelas? Kelompok 2. Ini kelompok. Nanti tulis nama-namanya di sini ya. Oke, perhatikan dulu. Tulis nama-namanya di situ nanti ya. Perhatikan dari KPD-nya, tulis nanti nama-namanya. Tapi sebelum memperhatikan itu, marilah kita dulu menyimak video ya. Sumber daya alam. Halo teman-teman, salam Reobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Pertama, pengertian sumber daya alam. Semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sumber minuman, contohnya air mineral. Sumber penerangan, contohnya sinar matahari. Bahan bangunan, contohnya tanah atau pasir. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak
tak terbarukan, sifat pulihnya sangat lemah. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen dan lainnya. Sedangkan BBM itu bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. Ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Oke, contoh yang ada sumber daya alam di lingkungan kita ini apa? Tumbuhan, hewan. Tumbuhan, hewan. Misalnya apa lah? Tumbuhan apa? Buah-buahan. Pohon sawo, ya kan? Terus ada lagi apa? Hewan apa yang ada di lingkungan kita ini? Ayam. Ayam. Apa lagi? Burung. Burung. Oke. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contohnya tadi ayam. Ayam ini digunakan untuk makanan, ya kan? Ya kan? Ada lagi yang biasa dimakan lagi apa? Buah-buahan. Oke. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam menjadi dua. Ada hayati, ada non hayati. Apa saja itu? Apa itu non hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dalam jenis tumbuhan yang kalian bilang tadi ya kan? Baru hewan. Jadi apa itu sumber daya alam yang non hayati? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa tadi? Ayam. Baru air, tanah, berbagai barang tambang. Apa saja barang tambang? Batu bara, minyak bumi, emas, berlian, apa lagi? nikel, Timah, perak, ya kan? Nah itu. Jadi sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada dibagi tiga. Yang pertama tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tadi udah dibilang ya kan? Di video tadi udah ya kan? Apa saja yang sumber daya alam yang tidak akan habis? Contohnya tadi hewan, ya, tumbuhan. Baru sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat volume fisiknya tertentu atau terbatas ya kan? Dan tidak dapat diolah kembali. Contohnya tadi batu bara, minyak bumi,
Ada yang kurang paham nomor yang di bawahnya, soal yang barunya? Oke, udah bersiap? Yang pertama dulu presentasi adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 bacakan. Didengarkan ya kawannya yang presentasi ya. Mulai. Presentasi dari kelompok 1. Nama sumber daya alam ikan. Manfaat 1. Sebagai bahan pangan. 2. Penambah gizi. Sumber daya alam dapat diperbarui. Ya. Jenis sumber daya alam hayati. 2. Lembu. 1. Bahan makanan. 2. Memberi penghasilan bagi masyarakat. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jumlahnya terbatas dan bisa habis. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, proses pembaruannya cepat, sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, proses pembaruannya sangat lama, bahkan kadang tidak bisa. Begitulah hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, begitu itulah hasil presentasi kelompok 1. Dengar tadi semuanya kan? Ada yang mau bertanya? Kelompok? Hah? Kelompok 3. Kenapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis jumlahnya, sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas? Karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak habis, karena alam dapat mengadakan pembentukan baru sehingga tersedia terus contohnya kucing dan biru. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya limah dan batu alam. Inilah presentasi dari kelompok 2. 1. Ikan tuna. Manfaat 1. Bahan pangan. 4. Pertumbuhan anak. 5. Untuk dijual untuk mendapatkan penghasilan. Dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati. 2. Sapi. 1. Manfaat 1. Bahan makanan. 2. Memberi penghasilan bagi masyarakat. Dapat diperbarui. Inilah presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ada bos. Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau bertanya. Jelaskan alasan sumber daya alam yang dapat diperbaharui penyediaannya cepat, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui penyediaannya perlu proses panjang. Karena sumber daya alam yang dapat diperbarui berdasarkan prosesnya langsung digunakan tanpa teknologi, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui prosesnya tidak langsung digunakan harus melalui teknologi. Apa? Karena kenapa? Apa tadi pertanyaannya? Jelaskan alasan sumber daya alam yang dapat diperbaharui penyediaannya cepat, sedangkan sumber daya alam Penyediaannya cepat. Penyediaannya sumber dapat diperbarui, penyediaannya cepat. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui prosesnya penyediaannya lama. Tadi jawaban dari kelompok 2 karena apa? Karena sumber daya alam yang dapat diperbarui berdasarkan prosesnya langsung digunakan tanpa teknologi, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui prosesnya tidak langsung digunakan harus melalui teknologi. Iya, kalau dia kata sumber daya alam dengan kelompok 3, kelompok 1, kalau dia sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tidak menggunakan teknologi. Jadi misalnya kalau kita mau menggunakan ayam, kita potong udah ada kan? Apa perlu teknologi? Perlu teknologi? Tidak. Jadi kalau mau menggunakan minyak solar tadi contohnya, ya kan? Minyak solar apa perlu teknologi? Enggak. Proses lagi penggaliannya, ya kan? Iya kan? Ada lagi yang mau ditanya? Ada kelompok lain yang mau ditanya? Oke, lanjut kelompok 3. Nama kelompok 3. Nama sumber daya alam ikan. Manfaat 1. Sebagai bahan pangan. 2. Penambahan gizi. Sumber daya alam dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam hayati. 2. Sapi.
Dua. Kenapa manfaat matahari sebagai sumber energi? Coba ulang lagi tadi. Kenapa manfaat matahari sebagai sumber energi? Iya, kenapa matahari itu manfaatnya tadi sumber energi? Tadi kalian bilang matahari itu manfaatnya adalah satunya sumber energi, iya kan? Oke, kenapa? Karena matahari dapat menjadi sumber energi yang ramah lingkungan. Sumber energi tersebut dapat berupa energi listrik yang didapatkan dari proses teknologi panel surya. Panel surya mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Oke, sudah paham? Maksudnya di situ sumber, kenapa dibilang matahari sumber energi? Sumber energi karena matahari berdasarkan panel surya, ya kan? Diubah menjadi energi listrik. Jadi makanya dibilang dia matahari itu adalah manfaatnya salah satunya adalah sumber energi. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada matahari, apa yang terjadi? Kalau tidak ada matahari apa yang terjadi? Coba kelompok 2 atau kelompok 3 yang bisa bertanya menjawab. Bumi menjadi gelap gulita. Bumi menjadi Gelap gulita. benarkah? Kalau sudah gelap gulita, bagaimana? Bisa kita beraktivitas? Tidak. Hasil persentase kalian itu sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya masalah materi ini? Oke. Jadi saya mau tanya, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Dapat mendalami pengertian sumber daya alam. Dapat mengerti sumber daya alam itu apa itu. Terus yang lain? Bagaimana perasaannya? Senang. Coba tepuk tangan dulu buat apanya? Oke. Bagaimana yang bagian yang paling kalian suka mata pelajaran ini? Dengarkan video. Mendengarkan video. Oke, yang lain? Bagian apa yang kalian suka dalam pelajaran ini? Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Kalian sudah paham jenis-jenis sumber Daya alam. apa lagi? Bernyanyi. Bernyanyi. Apa lagi? Mempelajari tentang sumber daya alam. Oh, mempelajari tentang sumber daya alam. Ada lagi? Matahari. Kenapa matahari? Sudah tahu? Manfaat matahari itu apa gitu? Oke. Jadi sumber daya alam yang kita pelajari hari ini, sumber daya alam itu berasal dari makhluk hidup dan yang tidak makhluk hidup yang ada di bumi inilah, itu ya kan? Tapi ada tadi dia ada dibagi dua berdasarkan jenisnya adalah non hayati dan hayati. Hayati itu apa? Makhluk hidup, iya kan? Kalau non hayati tidak berasal dari makhluk hidup. Jadi hayati dari makhluk hidup. Contohnya apa tadi di sini? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan. Kalau yang tidak makhluk hidup, lima baninya. Yang dapat diperbaharui, maksudnya tadi yang dapat diperbaharui apa? Yang bisa diolah. Jumlahnya tidak sedikit, tidak habis. Kalau yang tidak dapat diperbaharui, Akan habis. akan habis. Apa lagi? Yang tidak dapat diperbarui. Kenapa tadi yang kalian presentasikan tadi? Kenapa dia tidak dibilang tidak dapat diperbaharui? Karena prosesnya panjang. Iya, prosesnya panjang. Apa lagi? Iya, harus menggunakan teknologi. Jadi sudah paham mengenai sumber daya alam? Sudah. Oke. Sudah paham mengenai sumber daya alam? Sudah. Berarti kita sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Pertama tadi Ibu yang mau Ibu sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa ragam sumber daya alam. Sudah mengerti tadi ragam sumber daya alam? Sudah. Dan manfaatnya di lingkungan sekitar melalui penelusuran informasi. Berarti sudah tahu beberapa sumber daya alam tadi? Sudah tahu manfaatnya? Sudah tahu manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan kita? Oke. Yang kedua tadi tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui. Sudah paham mana yang diperbarui dan mana yang tidak diperbarui? Sudah paham? Ada yang belum paham?
dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Kurang semangat. Coba dulu. Labura. Hebat! Labura. Hebat! Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya mau evaluasi kalian ya. Jawab pertanyaan ini. Yang ada di soal ini saya bagikan. Kalau sudah paham, baru bisa tahu. Ibu tahu kalian paham atau tidak ya? Itu ada pilihan berganda. Kamu cukup menyilang mana jawabannya ya. Menyilang. Saya mau lihat. Menyilang mana jawabannya antara A, B, C, dan D. Ya. Ada yang udah siap? Ada, Bu. Kumpulkan ke depan. Siapa yang udah siap? Jangan lupa tulis nama ya. Pintar-pintar Bang kalian. Udah? Siapa lagi yang belum? Udah semuanya? Oke, tugas di rumah, buka kalian dulu, buka dulu bukunya halaman 86. Buku paket halaman 86 itu PR-nya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Pandai. Nomor 1 sampai nomor 5. Udah. Itu PR-nya ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, selesai pelajaran kita hari ini. Pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita mempelajari sumber daya, bagaimana cara upaya melestarikan sumber daya alam. Jadi pelajaran selanjutnya bagaimana upaya kita untuk melestarikan sumber daya alam. Sekianlah dulu pelajaran hari ini. Kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat semula tadi.